Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Amin amin. Pada kesempatan malam ini, ulun pribadi izin menyampaikan perihal tentang ikhlas. Apabila kita berbicara tentang keikhlasan dalam konteks akhlak luhur, berbeda dengan pembicaraan tentang topik-topik akhlak lainnya. Maksudnya apa? Karena biasanya kalau kita berbicara tentang akhlak, yang terkait adalah sopan santun. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak yang berhubungan dengan keikhlasan. Nah, maka uraian dapat dilihat dan diamati secara kasat mata. Makna yang kita dapat melihat secara langsung. Tetapi ketika kita berbicara tentang keikhlasan, maka yang ini walaupun amat penting, sangat sulit untuk diukur karena ia tersembunyi. Ikhlas adalah perbuatan hati atau amal hati. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita sebagai manusia biasa tidak ada yang bisa menilai ataupun mengukur keikhlasan seseorang. Biasanya keikhlasan ini disandingkan dengan riya, yang merupakan antonim dari ikhlas. Sampai-sampai hal ini diibaratkan bagaimana semut hitam yang berjalan di batu yang licin di tengah gelapnya malam. Maksudnya tidak terasa, tidak juga terlihat, ia mengalir seperti darah yang ada dalam tubuh kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ghazwini, keikhlasan adalah rahasia dari rahasiaku, kusimpan di hati siapa yang kusukai dari hamba-hambaku. Demikianlah ikhlas. Yakni sudah sampai di mana penerapan kita terhadap perintah Allah untuk mewujudkan keikhlasan dalam setiap aktivitas kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 5 menegaskan bahwa mereka orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrik tidak diperintahkan kecuali mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, memurnikan ketaatan untuknya, bersikap lurus supaya mereka melaksanakan sholat secara sempurna dan berkesinambungan. Maknanya beribadah secara menerus-menerus. Lalu ada juga menunaikan zakat, dan yang sedemikian itulah agama yang sangat lurus. Membaca ayat di atas terkesan bahwa seakan-akan tidak ada perintah lain selain ikhlas. Kesan tersebut lahir karena ada dua hal lain yang disebut ayat ini, yakni sholat dan zakat. Tetapi karena keduanya harus disertai oleh keikhlasan, maka keikhlasanlah yang paling utama. Apabila kita melaksanakan sholat ataupun zakat tanpa dilandasi dengan keikhlasan, maka bisa kita bilang hal tersebut sia-sia. Tapi kita kembali lagi, masalah keikhlasan kita tidak bisa mengukurnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dari sini sungguh benar ungkapan yang oleh sementara pakar dinisbahkan kepada Rasulullah SAW bahwa semua manusia binasa kecuali yang beramal. Semua yang beramal binasa kecuali yang ikhlas, dan yang ikhlas pun masih dalam bahaya. Di sini kita sebagai manusia pasti akan binasa kecuali yang beramal, dan yang beramal pun belum tentu selamat istilahnya, kecuali dia ikhlas. Ikhlas pun belum menjamin dia aman. Di sini secara terminologi kata ikhlas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hati yang bersih, jujur. Pakar bahasa Arab menyatakan bahwa kata yang menggunakan huruf kha, lam, dan shad seperti kata ikhlas dalam berbagai bentuknya mengandung arti membersihkan dan memperbaiki. Jadi di sini ikhlas adalah upaya membersihkan atau mengeluarkan substansi jika sebuah wadah, contohnya jika sebuah wadah berisi air,
air itu bersih, tidak bercampur apapun, maka air tersebut dalam bahasa Arab dinamai dengan sofi, bercampur dengan sesuatu. Nah, tetapi jika telah bercampur dengan selainnya, katakanlah bercampur dengan pasir ataupun hal-hal yang merusak dari esensi air tersebut, maka ia tidak dinamai lagi sofi. Nah, untuk memurnikannya, perlu upaya agar yang mengotori air tersebut dapat kita keluarkan. Nah, upaya mengeluarkan atau memurnikan ini disebut dengan ikhlas tadi. Nah, ketika kita tidak bercampur lagi dengan yang lain setelah tadinya bercampur-campur, maka kini ia dinamai dengan kholis, untuk membedakan mana yang bertahan dan kemurniannya dan tidak pernah bercampur atau bisa kita katakan murni, serta mana yang pernah bercampur tapi kita dibersihkan. Dalam analogi tersebut bisa kita katakan itu seperti hati, karena hati ini adalah wadah manusia, tempat seluruh hal-hal yang ada di manusia itu berkumpul. Contohnya kita beribadah seharusnya murni demi karena Allah, bukan karena yang lain. Jika ada sesuatu yang masuk ke dalam hati selain yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang masuk itu harus dikeluarkan sehingga hati tidak lagi berisi dengan sesuatu yang kotor tadi. Dengan demikian Allah insya Allah akan direstuinya. Kita berbeda-beda rumusan definisi terkait ikhlas yang dikemukakan oleh para ulama. Namun dari kebanyakan para ulama bertumbuh pada pengertian kebahasaan di atas yang ulun sebutkan tadi. Yang pertama dia mendefinisikan sebagai amalan yang dilakukan seseorang demi karena Allah semata, bukan karena yang lain. Tidak menghendaki darinya penghormatan manusia atau disebut riyadi. Nah, tidak juga meraih manfaat keagamaan atau menampik kemudaratan duniawi. Nah, ada lagi yang berkata ini, keikhlasan adalah menjadikan gerak dan diam semata-mata karena Allah. Ada lagi yang menyebutnya sebagai pengosongan kalbu, pengosongan hati, sehingga semua kegiatan hanya demi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berbekas pujian atau celaan orang, tidak juga kualitas amal yang berbeda